tahiyatan islamiyatan tahiyatan min qalbin aminin bihubbikum wa nubassirkum salaman ahlal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamu alayya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul dan beradu pandang. Yang kedua, salawat seiringkan salam tak luput pula kita junjung curahkan kepada beliau yang rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, Berbantarkan tombak, berselimutkan pedang, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mendobrak pintu kebatilan dan menebarkan benih-benih keislaman sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Eksistensi Dakwah di Era Digitalisasi. Hadirin yang berbahagia, segera disambat sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Basit menyatakan, dakwah merupakan proses internalisasi, transmisi, institusionalisasi, difusi, dan transformasi Islam dengan mencampurkan unsur dai, media, pesan, metode, dan tujuan, serta dimensi ruang dan waktu guna terciptanya kehidupan hasanah, keselamatan, cahaya di dunia maupun di akhirat. Dan menurut Yusuf Kordawani, esensi dakwah adalah bermakna membangun gerakan yang akan membawa manusia ke jalan Islam meliputi akidah dan syariah, dunia dan negara, mental dan kekuatan fisik, peradaban dan umat, kebudayaan dan politik, agar terjadi sinkronisasi antara realitas kehidupan Islam dengan akidahnya. Namun saat ini aktivitas dakwah dilakukan dengan cara beragam, metode, strategi, dan media. Di era teknologi ini, dakwah harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Hal ini bukanlah suatu pilihan, tapi sudah menjadi keharusan karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah hukum ajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam surah ini dijelaskan Allah meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Dalam ayat ini disebutkan hikmah, yang dimaksud adalah arti hikmah yang paling mendekati kebenaran ialah pertama, yaitu pengetahuan tentang rahasia dan faedah, yakni pengetahuan itu memberi manfaat. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia dan faedah. Dan maksud dari wahyu ilahi dengan cara yang disesuaikan situasi dan kondisi agar mudah dipahami umat. Hadirin rahimakumullah. Wabah yang melanda dunia ikut mempengaruhi sektor keagamaan yang pada akhirnya mengalihkan dakwah dari ruang tradisional ke ruang digital. Dan dengan perkembangan teknologi ini dapat menjadi solusi untuk tetap memperkuat eksistensi dakwah meski berhadapan dengan tantangan masa sekaligus untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan zaman. Hadirin yang berbahagia, di gempuran zaman ini pemudalah harus mengambil peran penting untuk menjaga eksistensi dakwah Islam. Kita membutuhkan pemuda yang berani berpikir ke depan dan menuntun umatnya agar mampu menyesuaikan derasnya perubahan zaman. Sebagaimana Syekh Al-Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, berkata, "Anfiyadis subani amril ummah wa fi ardamiha ayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Masa muda, masa merupakan yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan dengan penuh romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tapi tidak usah gawat. Oleh sebab itu, pemuda menjadi penentu dan sebuah harapan untuk menjaga eksistensi keislaman. Pergi ke kamar membawa nasi, perginya membawa terasi. Kami santri dengan jiwa Islami cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.